Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih di pelajaran biologi sel bersama Bunda Tias. Kali ini kita akan membahas mengenai 3 subtopik lainnya, yaitu yang pertama transportasi sel, kemudian reproduksi sel, dan yang terakhir ada sintesis protein. Oke, kita bahas yang transportasi sel dulu. Masih ingat apa yang paling berperan dalam transportasi sel? Ya, membran sel. Membran sel itu sangat berperan terhadap proses transportasi sel. Jadi, sel itu memiliki kemampuan untuk menerima zat yang masuk ke dalam sel dan juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zat ke lingkungan sekitarnya. Ingin tahu lebih jelas? Mari saksikan tayangan berikut. Ya, Bunda di sini akan menjelaskan mengenai proses transportasi pada sel. Sebelumnya di sini ada ilustrasi mengenai telur yang sudah direndam pada air yang berwarna. Nah, setelah beberapa saat ternyata telur di sini bisa menyerap warna. Berarti di situ ada proses perpindahan molekul pewarna dari larutan menuju ke si cangkang telur ini. Ini tidak terlepas juga dari fenomena transportasi sel seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, di sini juga sebenarnya bunga ini mahkotanya itu masing-masingnya berwarna putih. Tapi setelah si batangnya dicelupkan ke dalam larutan yang berwarna juga, di sini mahkotanya lama-lama mulai tampak ada warna. Di sini ada warna biru, ada warna kuning, merah, dan hijau. Itu menunjukkan bahwa ada perpindahan zat dari larutan menuju mahkota bunga ini. Itu menunjukkan bahwa sel mampu melakukan transportasi. Kalau dari dua contoh tadi, transportasi yang dilakukannya adalah dari dalam sel dari luar sel menuju ke dalam sel. Tapi sebenarnya sel juga mampu mentransfer zat dari dalam sel ke luar sel. Seperti itu. Jadi bisa keluar masuk sama saja. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 2 macam transportasi pada sel. Yang pertama ada transport pasif, yang kedua ada transport aktif. Bedanya apa? Kalau pasif dia tidak memerlukan energi. Ya, kalau transport pasif dia tidak memerlukan energi. Kalau sedangkan transport aktif dia memerlukan energi. Energinya berupa apa? Berupa ATP, ya, adenosin trifosfat yang dihasilkan oleh mitokondria. Itu kalau transport aktif. Kemudian kalau transport pasif biasanya molekul yang ditransferkan itu adalah kecil, ya, pada umumnya kecil. Sedangkan kalau transport aktif biasanya dia molekulnya berupa ion atau yang molekul besar. Tapi apakah molekul kecil bisa ditransfer secara aktif? Bisa. Ya, jadi aktif itu lebih macam-macam zat yang ditransportnya. Bisa ion itu bisa ion negatif, ion positif, misalnya natrium, Na+, K+, dan lain-lain, molekul besar dan molekul kecil. Sedangkan kalau transport aktif, dia tidak memerlukan energi untuk bisa transfer, otomatis aja gitu. Si zat itu keluar dan masuk, kemudian ukuran molekulnya juga kecil, seperti itu. Oke. Nah, di sini transport pasif tadi ya, ternyata ada 2 macam transport pasif. Yang pertama ada difusi, yang kedua ada osmosis. Sedangkan di transport aktif ini ada 3 macam, ada pompa natrium dan kalium, ada endositosis, ada eksositosis. Sepertinya kalian untuk difusi dan osmosis sudah sering mendengar istilahnya di SMP ya.
Oke, kita coba ingat-ingat lagi, kita perdalam lagi mengenai transport pasif ini. Ingat, pasif di sini tidak memerlukan energi. Jadi, transport zatnya terjadi secara otomatis seperti itu. Ya, kita bahas yang transport pasif terlebih dahulu. Nah, di sini ada transport pasif yang pertama, ada difusi. Ya, coba kalian lihat di sini. Ini kalian lihat ada garis orange ini di bawah ya. Nah, ini menunjukkan waktunya. Jadi awalnya seperti ini. Ini bagian yang di atas, ini adalah bagian luar sel. Ini ceritanya ada bagian dalam sel. Dipisahkan oleh membran lipid bilayer ya, oleh membran sel. Ternyata konsentrasi di luar sel itu lebih pekat. Konsentrasi di sini maksudnya kepekatan cairan. Di sini digambarkan di bagian luar selnya terdapat banyak molekul-molekul zat. Taruhlah misalkan ini adalah molekul garam. Misalnya ya. Ternyata di bagian luar sel molekul garamnya lebih pekat atau konsentrasi garamnya lebih pekat dibanding di dalam. Di dalam sel ternyata di sini tidak ada sama sekali molekul garam. Di sini terjadilah difusi ya seiring waktu karena dia tidak memerlukan energi. Jadi terjadi begitu saja transfer zat dari luar sel ke dalam sel. Seperti itu ya. Gitu secara otomatis. Sampai seperti apa? Sampai garamnya masuk ke dalam sel semua? Tidak, sampai keadaannya seimbang. Lihat ini posisi terakhir. Ini konsentrasi garam di luar sel dan di dalam sel itu sama ya. Sama. Jadi transfer zatnya itu terjadi sampai kedua ruangan ini seimbang konsentrasinya. Gitu. Apakah setelah seimbang ini tidak ada pergerakan garam keluar dan ke dalam sel? Tentunya ada yang ke dalam, ada yang keluar. Tapi molekul garam yang masuk dan keluar sel itu sama jumlahnya. Misalnya yang masuk ada 2 molekul, yang keluar juga ada 2 molekul. Jadi si molekul garamnya tetap bergerak, namun pergerakannya sudah setimbang. Kalau yang di tengah ini kan semuanya arahnya adalah ke dalam, gitu. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan apa itu difusi? Ya, difusi itu adalah sebuah perpindahan partikel zat dari yang konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Jadi ya, difusi di sini titik tekannya adalah perpindahan zat. Oke, di sini ada ya. Perpindahan zat dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi yang rendah gitu. Maksudnya konsentrasi di sini adalah tingkat kepekatan ya. Kita di sini menyebutnya konsentrasi. Oke. Untuk difusi cukup ya. Kita lanjutkan masih di transport pasif yang tidak memerlukan energi. Nah, di sini adalah osmosis. Oke, kita lihat ini keadaan yang pertama, ini keadaan yang kedua. Ya, transport pasif ingat di sini tidak memerlukan energi. Jadi terjadinya secara otomatis begitu saja. Kita lihat keadaan yang pertama, yang ini. Di sini ada tabung berbentuk U, ya. Kemudian di tengahnya kalau kalian lihat, nah ini dia. Ini dipisahkan oleh membran. Ceritanya di sini dipisahkan oleh membran yang mampu dilalui oleh berbagai macam zat. Yang di sebelah kiri, ini konsentrasinya tinggi apa rendah dibandingkan yang kanan? Ini konsentrasi rendah. Ya. Sedangkan yang di sini konsentrasinya lebih
tinggi. Nah, tapi lihat, di sini yang sebelah kiri adalah higher water. Jadi airnya lebih banyak. Sedangkan yang di kanan airnya lebih sedikit. Kita lihat, setelah beberapa saat terjadilah kondisi seperti yang di nomor 2 ini. Kalian lihat, apakah ada molekul yang berkurang? Si molekulnya itu maksudnya si bintik-bintik hitamnya. Lihat yang di sebelah kiri. Ada berapa molekul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sebelah kanan, maksudnya yang di bagian nomor 2, yang kirinya ada berapa molekul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetap 6 molekul, tidak bertambah atau tidak berkurang. Tapi apa yang berbeda kondisinya? Ya, airnya. Si airnya ini dia yang berpindah dari yang higher water ke yang less water. Jadi dari yang tinggi kadar airnya ke yang rendah kadar airnya. Ya, konsentrasinya jadi sama nggak kira-kira tingkat kepekatannya? Jadi sama. Ya, meskipun di sini molekulnya lebih banyak ya, si bintik-bintik hitamnya lebih banyak, tapi kan airnya juga tambah banyak. Jadi dia konsentrasinya itu sama dengan yang kiri. Gitu. Kalau osmosis tadi apa yang berpindah berdasarkan ilustrasi ini? Ya, perpindahan air ya. Kalau di sini ya, perpindahan air dari konsentrasi yang rendah atau hipotonik menuju ke konsentrasi yang tinggi atau hipertonik, seperti itu. Bedanya kalau yang tadi, kalau difusi, dia yang berpindah adalah partikel zatnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kalau osmosis, dia itu yang berpindah adalah airnya dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kebalik ya, kebalik sama difusi tadi. Oke, tapi dua-duanya adalah transport pasif yang tidak memerlukan energi. Nah, di sini masih mengenai osmosis, ya, masih ngomong-ngomongin perpindahan air. Di sini ternyata osmosis itu punya perbedaan sifat tergantung selnya. Di bagian atas yang warna merah ini adalah sel hewan. Ya, sedangkan yang bagian bawah ini adalah sel tumbuhan. Ini masih fenomena osmosis ya, perpindahan air. Nah, ceritanya di sini kita punya 2 sel, sel hewan dan sel tumbuhan. 3 sel ini masing-masing direndam ke dalam larutan dengan konsentrasi yang beda-beda. Yang pertama ada larutan hipotonik atau hypotonic solution. Kalau hipotonik tadi konsentrasinya rendah ya. Biasanya kalau konsentrasi rendah itu encer, kadar airnya itu sangat banyak. Kalau ini yang kedua ada larutan yang isotonik. Iso itu artinya sama. Jadi konsentrasi antara larutannya dan cairan di dalam sel itu sama gitu. Jadi konsentrasinya seimbang antara di luar sel dan di dalam sel ya. Ini konsentrasinya sama atau seimbang. Kemudian ada larutan hipertonik. Dia hipertonik itu adalah konsentrasi tinggi. Jadi di sebelah sini yang pertama ini larut sel hewan dan sel tumbuhan direndam ke larutan yang konsentrasinya rendah, yang encer banget. Kemudian kalau kondisi yang kedua, sel hewan dan sel tumbuhannya direndam ke konsentrasi yang sama dengan cairan di dalam selnya, dengan sitoplasmanya. Sedangkan kondisi yang ketiga, mereka direndam di dalam cairan atau larutan yang konsentrasinya tinggi, pekat gitu. Nah, lihat apa yang terjadi. Ini kan osmosis ya, ingat dia perpindahan air dari konsentrasi yang rendah menuju ke tinggi.
Nah, sekarang lihat di sini. Ini larutannya rendah nih konsentrasinya. Berarti airnya kan pindah kan dari larutan ya karena konsentrasinya rendah menuju ke konsentrasi tinggi ke dalam sel. Jadi otomatis airnya masuk ya. Di sini H2O masuk. Ya, sepakat ya. Kita lihat kondisi yang pertama di sel hewan. Karena airnya kebanyakan masuk ke dalam sel, sedangkan dia hanya memiliki membran tipis, akhirnya apa yang terjadi? Dialisis, ya. Atau selnya itu pecah. Kenapa pecah? Karena dia terlalu banyak air yang masuk gitu. Sedangkan kalau sel tumbuhan, dia malah turgid atau normal. Ya, jadi keadaan normal tumbuhan adalah dia turgid. Maksudnya turgid itu adalah dia tuh apa ya? Segar gitu. Kan kalau ini mah kebanyakan air yang masuk dia pecah. Kalau yang ini kebanyakan air yang masuk dia malah normal. Kenapa normal? Kok nggak pecah? Karena dia punya dinding sel. Ya, dinding sel ini yang menyebabkan sel tumbuhan kuat menahan volume selnya sendiri gitu. Semakin banyak air yang masuk, semakin segar dia, semakin turgid si sel itu karena punya dinding sel. Jadi dia kokoh, tidak akan pecah seperti itu. Nah, sekarang kondisi yang kedua, gimana kalau konsentrasi larutannya seimbang dengan konsentrasi di sitoplasma selnya. Akhirnya si airnya pun setimbang pergerakannya. Ada yang keluar ya, ada juga yang masuk. Lihat panahnya yang biru ya. Ada yang panah keluar, ada yang panah yang masuk. Sama di tumbuhan juga ada air yang keluar, ada air yang masuk. Lihat, kalau sel hewan dia akan normal dalam kondisi yang isotonik. Artinya si selnya itu akan dalam keadaan yang optimal jika air yang keluar dengan air yang masuk ke dalam selnya itu seimbang, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Sedangkan di tumbuhan dia akan flaccid, ini artinya lembek. Kenapa lembek? Karena ya kadar airnya ada yang keluar gitu, jadi dia lembek. Jadi kalau tumbuhan normalnya di sini. Makanya kan kalau kalian coba nyiram tumbuhan pakai air biasa ya, air dari keran itu kan hipotonik tuh, encer banget si tanamannya kan, akhirnya dia seger gitu turgid. Atau kalian beli bunga terus kalian celupin aja batangnya di air biasa, itu kan jadi segar ya, karena air biasa itu kan hipotonis gitu, jadi dia masuk airnya ke dalam si sel, menyebabkan si sel itunya normal gitu. Nah, sedangkan kalau hewan dia suka yang isotonis, artinya yang kadar cairannya seimbang. Ini berlaku kayak di cairan infus. Cairan infus itu kan nggak encer-encer banget, tapi dia ada kadar garam yang disesuaikan sesuai dengan konsentrasi sel kita. Jadi sel kita pun kondisinya normal gitu. Ini kan ceritanya sel darah merah nih yang dipakai gitu. Oke, kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Ini adalah kondisi di mana larutannya itu sangat pekat. Apa yang terjadi? Ingat, osmosis, perpindahan air dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Di dalam selnya ini dua-duanya konsentrasinya lebih rendah nih dibanding larutannya. Akhirnya si airnya keluar dari dalam sel. Lihat panahnya, airnya keluar, sama di tumbuhan juga airnya keluar. Tetapi beda keadaan. Kalau di sini, kalau hewan ini namanya krenasi. Jadi dia mengkerut kayak kering gitu. Karena airnya keluar dari sel semuanya. Sedangkan kalau di tumbuhan ini, aduh ketutup apa nih? Namanya plasmolisis. Bedanya apa? Lihat, kalau plasmolisis, dindingnya tetap, dinding selnya utuh ya, yang paling luar utuh. Tapi lihat, si sitoplasmanya mengkerut. Nah, kondisi ini yang dinamakan plasmolisis.
Jadi sitoplasmanya mengkerut gitu. Kenapa mengkerut ya? Karena kan kehilangan air gitu. Nah, ini coba di cerna lagi, dipahami lagi karena soal ini banyak keluar nih tentang ini. Tentang osmosis pada sel hewan, pada sel tumbuhan. Oke? Oke, tadi kita udah bahas difusi dan osmosis yang termasuk ke dalam transport pasif. Ingat ya, pasif itu tidak memerlukan energi. Nah, terus di sini kita akan sedikit membandingkan antara transport pasif dengan transport aktif. Di sini ada ilustrasi gambar ya. Ini yang pertama, ini ada simple diffusion ya. Ada simple diffusion atau difusi sederhana. Di sini molekulnya berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melalui bagian fosfolipid. Di tengah ini adalah ceritanya membran. Kalian ingat-ingat lagi struktur membran? Nah, kalau simple diffusion dia melewati fosfolipid, tapi kalau difusi terfasilitasi dia melewatinya lewat protein transport. Sama aja sebenarnya transport molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, tapi bagian membran yang dilalui oleh zatnya itu berbeda, gitu aja. Nah, sedangkan yang ini adalah transport pasif, yang bagian ketiga ini dia selalu difasilitasi oleh protein transport dan menggunakan ATP di sini ya, menggunakan energi untuk bisa protein transport ini mengangkut zat-zat yang akan dimasukkan atau dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dulu. Nah, ini jenis transportasi yang pertama ada pompa natrium kalium. Kalian lihat di sini. Nah, ini ceritanya adalah sel, ya ini sitoplasmanya, ini bagian luar. Ada natrium dan kalium yang akan ditransport. Natrium ditransport keluar, sedangkan kalium ke dalam. Lihat yang pertama, yang ini, ikatan Na+ di sitoplasma dengan protein merangsang fosforilasi oleh ATP. Jadi si Na-nya ini diikat oleh si protein pembawa ya, yang warna ungu. Ya, karena bentuknya pun sesuai. Jadi bentuk molekul Na+ sesuai dengan bentuk molekul transport pada membran. Kemudian, nah, setelah fosforilasi, maksudnya fosforilasi itu adalah ada satu molekul fosfat dari ATP yang nempel ke membran. Nah, lihat di sini ada molekul fosfat yang nempel ke membran. Ini menyebabkan bentuk molekul transport pada sel itu berubah. Lihat, yang tadinya sesuai ya seperti ini, jadi tidak sesuai nih, jadi menyempit. Akhirnya setelah menyempit, Na-nya itu lepas dan berhasil ditransport keluar gitu. Nah, setelahnya dengan mengubah bentuk, Na dilepas keluar sel, diikat, dan K+ dari luar sel diikat. Nah, setelah itu barulah si K+ ini diikat oleh si protein transport ini. Kita lihat yang keempat, ikatan K+ merangsang dilepasnya kelompok fosfat. Ya, setelah K+ ini berikatan dengan protein transport, si fosfatnya lepas. Setelah fosfat lepas, ini sama menyebabkan bentuk molekul yang tadinya sesuai dengan K+ gitu ya, kotak menyudut, akhirnya lebih sempit juga. Akhirnya si K+-nya berhasil keluar dan masuk ke dalam sel seperti itu. Jadi fungsi ATP di sini adalah untuk menyesuaikan bentuk molekul pada protein transport seperti itu. Itu ya, coba dibaca lagi. Takut Bunda menjelaskannya kecepatan. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada transport aktif yang kedua. Ada endositosis. Endo itu artinya ke dalam ya.
Nah, apa sih endositosis itu? Adalah proses memasukkan zat atau partikel dengan membentuk vesikula atau vesikel, kantung-kantung dari membran sel. Kita lihat ilustrasi di sebelah kiri. Endositosis itu ada dua, ada fagositosis dan ada pinositosis. Mereka sama-sama memasukkan partikel ke dalam sel, ya, dari luar ke dalam. Jadi panahnya gini, ke dalam. Dan nanti akan membentuk kantung atau vesikel di sini. Gitu. Bedanya apa? Kalau fagositosis, partikel yang dimasukkan itu adalah partikel yang besar atau padat, ya. Sedangkan kalau pinositosis, partikel yang dimasukkan itu cenderung lebih kecil seperti itu, tapi sama-sama memasukkannya itu diiringi dengan pembentukan vesikel atau kantung-kantung membran gitu. Jadi ketika masuk melekuk, si membrannya juga ikut copot gitu, ikut ke bawah. Nah, itu untuk endositosis. Kemudian ini ada eksositosis. Ya, ini kurang panah sih gambarnya. Nah, dipanahin lebih jelas nggak? Kalau eksositosis kebalikannya dari endositosis. Kalau eksositosis dia adalah proses pengeluaran, kan ekso ya, keluar suatu zat dari dalam sel dengan melibatkan vesikel gitu. Ini nggak ada pino sama fagonya, nggak ada molekul besar molekul kecil. Biasanya kalau kalau mentranspor zat keluar, biasanya molekulnya selalu kecil, beda dengan yang ini endositosis. Yang masuk itu bisa besar, bisa kecil gitu. Kalau yang gede-gede ini sih biasanya bakteri ya. Biasanya bakteri masuk. Kok bakteri bisa masuk ke dalam sel? Ya contohnya kayak ini sih. Kayak sel darah putih lagi mau ngebunuh bakteri kan beberapa pakai fagositosis. Jadi si bakterinya masuk ke dalam sel darah putih kemudian dihancurkan gitu. Tapi kalau eksositosis, pengeluaran zat dari dalam sel biasanya molekulnya kecil-kecil seperti itu. Ini adalah transport aktif ya. Oke, untuk transportasi pada sel sekian sih kurang lebihnya seperti itu. Ya, itu tadi pembahasan mengenai transportasi pada sel. Ternyata transportasi itu banyak macamnya ya. Ada yang tidak memerlukan energi, ada yang memerlukan energi. Dan ternyata sifat sel hewan dengan sel tumbuhan itu berbeda-beda karena tumbuhan memiliki dinding sel sedangkan hewan tidak memiliki dinding sel. Oke, semoga video kali ini mudah dipahami oleh kalian. Mari kita lakukan post-test di bawah ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.